Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Pelabuhan penyeberangan Ulelu, Banda Aceh masih dipadati penumpang yang ingin berlibur ke kota Sabang. Jalan protokol Kota Blangpidi dipenuhi lubang sehingga membahayakan pengendara. Taman Hutan Mangrove Kota Langsa masih diserbu wisatawan yang menghabiskan libur Lebaran. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok libur Idul Fitri di pasar tradisional Julok, Kabupaten Aceh Timur naik. Kenaikan terutama terjadi pada bawang merah dan kentang. Harga bawang merah naik dari Rp42.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Kentang yang sebelumnya dijual Rp14.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp20.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, pedagang di pasar tersebut sepi pembeli. Apalagi pasokan bahan pokok dari agen dan petani masih belum normal. Kentang, gula pasir juga naik ya. Bawang merah dulu berapa, sekarang berapa? Kalau dulu 32, sekarang modal 42. Jual berapa? Jual 45. Kalau 45 jual. Kalau Kentang. Kalau dulu pasarannya 14, sekarang 18. Jual 20. Yang melanja aja. yang lain? Yang lain normal lah, stabil. Tomat stabil. Cabai merah stabil, cabai kecil stabil. Harga bawang merah di beberapa pedagang sudah dijual Rp45.000 per kilogram. Kondisi ini menyulitkan warga mengatur pembelian. Berapa sekarang? Dari 30 ke 48. Harapannya apa nih biar turun? Harapannya sih semoga kedepannya bahan-bahan itu lebih turun kayak semula lagi. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa kembali normal mengingat pendapatan mereka sedang menurun. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah dan petani di 14 provinsi di Indonesia secara serentak memanen padi. Salah satunya di Gampung Lamcarak, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Kali ini, panen di lahan milik warga dilakukan dengan bantuan mesin panen modern atau combine harvester. Mesin ini dapat memotong, merontokkan, membersihkan sekaligus mengangkut hasil panen dalam satu proses. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap petani padi. Untuk itu, pemerintah menyampaikan kebutuhan petani di Aceh, seperti perbaikan irigasi, distribusi pupuk, serta adanya bantuan alat pertanian. Sebenarnya kalau tanggapannya kita suruh Presiden kita cukup baik dalam meningkatkan lembu padi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ke depan kita harapkan lebih maju lagi sesuai harapan kita, dan juga kita harapkan pembenahan semua yang dibutuhkan oleh petani. Contohnya seperti irigasi dan juga pupuk dan juga kontrak yang petani kita butuhkan. Ketua DPW Aceh Tani Merdeka menilai panen ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah berpihak kepada petani. Dari Tani Merdeka di sini berkolaborasi dengan instansi yang menyangkut dengan program ketahanan pangan nasional, itu program prioritas daripada Pak Prabowo. Tugas kita cuma membackup
bekerja sama dengan pemerintah untuk menggenjot masa tanam itu harus dalam setahun 3 kali dan meningkatkan produktivitas padi. Di sini membuktikan loyalitasnya Pak Presiden kepada Pak petani, berarti pemerintah hadir di tengah-tengah petani untuk meningkatkan taraf hidup petani di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan panen serentak ini tidak hanya menandai keberhasilan musim tanam, tetapi juga menjadi simbol semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani untuk mencapai kedaulatan pangan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Taman Hutan Kota Langsa masih menjadi lokasi wisata yang banyak dikunjungi masa libur panjang. Para pengunjung datang dari berbagai daerah, baik dari Provinsi Aceh dan provinsi lain. Tingkat kunjungan wisatawan ke hutan mangrove Langsa naik signifikan dalam sepekan terakhir. Mereka umumnya ingin menikmati hutan mangrove dan mengelilingi kawasan konservasi tersebut. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Taman Hutan Kota Langsa mencapai puluhan ribu orang per pekan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Taman Hutan Kota Langsa semakin dikenal dan diminati, tidak hanya oleh warga Langsa, tetapi juga oleh wisatawan dari berbagai daerah lainnya. Sangat berubah, sangat berbeda dengan hari-hari biasa lainnya. Kenapa? Karena di samping ini hari libur dan hari raya, yang mungkin pengunjung ini datang itu banyak dari luar kota. Mereka itu memang berwisata kemari untuk menikmati suasana hutan. Dimana dalam hutan itu juga selain ada pohon-pohon, juga ada hewan-hewan, kemudian juga ada edukasi yang yang kita bina untuk kepentingan pendidikan dan pendidikan. Naik jumlah pengunjung dari sejak 31 Maret sampai dengan 5 April kemarin itu sudah mencapai 27.877 pengunjung. Pengunjung umumnya datang ke Taman Hutan Mangrove bersama keluarga. Udara yang sejuk dan suasana alami serta dilengkapi berbagai fasilitas merupakan daya tarik tersendiri. Ibu saya dari Kuala Simpang. Liburan Lebaran bareng anak-anak sama suami. Setiap tahun saya kemari liburan di sini, seru. Bawa anak-anak ya, bisa mengenal hewan. Peningkatan jumlah pengunjung berdampak pada perekonomian warga lokal. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Hutan Kota Langsa juga membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, seperti pedagang makanan dan souvenir. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.